wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram. Kelas reguler malam Ciputat ingin membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya saya akan menjabarkan beberapa bab yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu ada pengertian pernikahan dalam Islam itu sendiri, hukum dan tujuannya. Dan yang kedua itu ada pernikahan yang dilarang dalam Islam, yaitu nikah siri, nikah mut'ah, nikah dini, dan nikah muhalil. Yang ketiga itu adalah petunjuk Islam dalam memilih pasangan, perhatian pada keimanan dan akhlak. Dan yang terakhir adalah keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak bagi suami, istri, dan anak. Pernikahan dalam Islam itu sendiri adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut agama dan syariat Islam. Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan diwajibkan oleh agama Islam sebagai cara kita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Tujuan dari pernikahan dalam Islam itu sendiri adalah membangun keluarga yang stabil, menurut cinta dan kasih sayang antara suami istri, serta menjaga keturunan dan melindungi diri dari perbuatan yang melanggar aturan agama Islam. Hukum dalam pernikahan itu sendiri adalah syariah dan hukum Islam sunnah, dan dianjurkan sebagai cara yang sah untuk membentuk keluarga, dan pernikahan dianggap sebagai perbuatan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa juga pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Ada juga nikah siri. Yang pertama, nikah siri atau nikah urfi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tanpa pencatatan resmi di bawah hukum negara. Dalam Islam, nikah siri mengacu pada konteks pernikahan yang dilakukan secara dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam, dan tetapi tidak diakui secara sah oleh pemerintah dan lembaga resmi. Setelah itu ada nikah mut'ah. Konsep pernikahan ini adalah konsep pernikahan sementara atau dengan batas waktu tertentu yang diakui dalam beberapa tradisi dan mazhab Islam. Konsep nikah mut'ah terutama pertama kali ditemukan dalam mazhab Syiah. Setelah itu ada pernikahan dini. Pernikahan dini adalah yang menggambarkan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, terutama seorang perempuan, pada usia relatif muda, biasanya sebelum mencapai usia dewasa atau usia yang dianggap secara umum sebagai usia perkawinan yang wajar. Banyak ulama dan cendekiawan Islam menganjurkan agar individu menunda pernikahan hingga mencapai usia yang cukup matang, agar dapat memahami dan menjalani tanggung jawab perkawinan dengan lebih baik. Setelah itu ada nikah muhalil. Nikah muhalil merujuk pada jenis pernikahan dalam Islam, di mana seorang pria menikahi seorang perempuan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks muhalil, pria menikahi seorang perempuan dinamakan muhalil, sedangkan perempuan yang menikahi seorang laki-laki disebut juga muhalilah. Yang setelah itu bab selanjutnya adalah hukum petunjuk Islam dalam memilih pasangan. Keimanan yang pertama. Memilih pasangan tentu saja berdasarkan pada keimanan pasangan sendiri, karena keimanan yang kokoh menjadi landasan yang baik untuk membangun keluarga yang taat akan agama Islam. Yang kedua adalah akhlak. Perhatikan akhlak calon pasangan seperti kesopanan, kejujuran, keramahan, dan kemurahan hati. Memilih pasangan dengan akhlak yang baik akan membantu kita untuk menjalankan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Setelah itu ada konsultasi dan doa. Selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih pasangan dengan berdoa dan beristikharah. Orang bijaksana dan berpengalaman seperti keluarga, teman dekat, atau orang ulama untuk mendapatkan perspektif yang berharga dalam pengambilan keputusan. Setelah itu ada keseimbangan dalam antara kewajiban dan hak bagi suami istri. Baik, setelah itu ada keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak bagi suami istri dan anak. Yang pertama adalah suami. Suami adalah kewajibannya meliputi memberikan nafkah, melindungi dan memimpin keluarga dengan kebijaksanaan. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi dan non-materi keluarga. Setelah itu hak suami termasuk mendapatkan kepatuhan, penghormatan, dan dukungan dari istri. Suami juga berhak mendapatkan ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Setelah itu adalah istri. Istri memiliki kewajiban yaitu taat kepada suami, mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan membantu menciptakan lingkungan harmonis bagi keluarga itu sendiri. Sedangkan untuk anak itu sendiri memiliki kewajiban terhadap orang tua, yaitu meliputi memberikan kasih sayang kepada orang tua, pendidikan agama, pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, serta membimbing mereka dengan nilai-nilai yang baik. Setelah itu adalah hak anak, meliputi hak atas pendidikan, perawatan, keamanan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil dari orang tua. Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Sekian penjelasan saya tentang pernikahan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.